tazkiyah siapapun tidak akan berhasil memperbaiki kadzdzab. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sebaliknya kata Nabi, wa iyyakum wal kadzib. Hati-hati kalian dari kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan itu membawa kefajiran, kejelekan, kemaksiatan, kezaliman. Wa innal fujur yahdi ilan nar. Sedangkan kefajiran membawa kepada neraka. Wa innar rajul la yakdzib. Dan sesungguhnya seseorang berdusta, wa yataharral kadziba, dan berupaya untuk terus berdusta. Apa akibatnya? Hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Hingga akhirnya mereka ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, dicatat sebagai kadzdzab, sang pendusta. Di dalam risalah Syekh Jarullah Abdullah ibn Jarullah rahimahullahu taala mengatakan bahwa makna hadis ini, idza ta'allaqal insanu bi syai'in takhallaqa bihi wa 'urifa bihi haqqan. Apa maknanya? Siapa yang berakhlak dengan satu akhlak tertentu, takhallaqa, berakhlak dengan akhlak tertentu, urifa bihi, akan dikenal dengan kelakuan tersebut. Marah lagi, akan dikenal pemarah. Itu makna ucapan beliau. Innal insan idza takhallaqa bi syai'in, sesungguhnya manusia kalau berakhlak dengan satu akhlak tertentu dan terus menerus, niscaya urifa bihi, dia akan dikenal dengan sifat itu. Qala wa takhallaqa bihi wa urifa bihi haqqan. Maka kata beliau, au batilan, maka kalau baik akan terkenal baik, kalau jelek akan terkenal jelek. Akan dikatakan shadiq. Orang ini Masya Allah jujur. Karena bukan sekali, sekian kali ujian dia lulus dalam keadaan tetap jujur walaupun merugikan dirinya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Sehingga akan dikenal orang ini jujur. Sebaliknya seorang yang berdusta lagi, apalagi kedustaan di siang bolong. Makna kedustaan di siang bolong adalah kedustaan yang sangat jelas dustanya di hadapan orang banyak. Jelas-jelas dia berbuat, dia mengatakan tidak berbuat. Padahal berbuatnya di tengah umum. Orang akan mengatakan, orang ini terlalu berani berdusta. Kami semua lihat, kami semua menyaksikan. Maka orang itu akan terkenal kadzdzab. Itu makna hadis tadi. Yuktaba indallahi siddiqan, ditulis di sisi Allah sebagai siddiq, di dunianya pun terkenal siddiq. Seperti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa yang beliau yakini, dia sampaikan. Apa yang beliau yakini, beliau iklankan. Tidak sembunyi-sembunyi, tidak berpura-pura. Iya, saya beriman. Mau apa? Demikian pula makna siddiq yang kedua adalah membenarkan, jujur dan membenarkan. Yani membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul, membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, membenarkan berita-berita dari Allah, membenarkan berita-berita dari Nabi. Itu juga makna siddiq. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala, masih Syekh Abdullah ibn Jarullah, qala in kana khairan fasara mamduhan. Kalau akhlaknya akhlak baik dan terus-menerus dikerjakan, maka orang itu justru terpuji. Atau sebaliknya, kalau syarran kana madhmuman, dia akan tercela, dia akan jatuh sendiri. Ini mengingatkan kita pada ucapan Syekh Ubaid hafizahullahu ta'ala rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Innama yuzakkir rajulu a'maluh. Sesungguhnya yang akan memberikan tazkiyah pada seseorang adalah amalannya sendiri. Amalan baik akan terkenal baik, amalan jelek akan terkenal jelek. Innama yuzakir rajulu a'maluh. Sesungguhnya yang akan memberikan tazkiyah pada seseorang adalah amalannya sendiri. Kalau dia jujur wa yataharras sidqa, yuktab indallahi siddiqa, dia akan terkenal jujur. Tetapi kalau dia berdusta, kemudian berdusta lagi, wa yataharral kadziba, hatta yuktab indallahi kadzdzaba, akan dicatat di sisi Allah kadzdzab, dan di dunia pun akan terkenal kadzdzab. Maka barakallahu fikum, tazkiyah siapapun tidak akan berhasil memperbaiki kadzdzab. Tazkiyah siapapun enggak akan bisa memperbaiki seorang yang kadzdzab. Tokoh-tokoh hizbi dulu sampai sekarang kerjaannya mencari tazkiyah. Datang ke syekh ini minta tazkiyah, datang ke sana minta tazkiyah. Apakah berhasil menjadikan dirinya sebagai orang yang muzakka? Tidak. Karena amalannya terkenal. Semua orang tahu bahwa dia hizbi, menentang penguasa, ucapan-ucapannya bid'ah, muhdatsah.